Assalamualaikum. Pada hari ini rutinitas Kamis Race and Rice, tepatnya tanggal 28 Agustus 2025. Ini meskipun cuaca hujan, ini teman-teman tetap hadir untuk latihan bareng. Dan pagi hari ini kita disponsori oleh Jenjang. Bisa dijelaskan Jenjang, Pak D? Jenjang itu solusi cerdas pengembangan talenta modern, Pak. Oke. Jadi jenis platform digital yang terintegrasi, yang dirancang untuk memberdayakan individu dan organisasi. Oke. Kayak gitu. Berarti ini salah satu di bawah G-Media itu juga ya? Iya, itu di bawah G-Media. Ya, termasuk Fiberstream. Iya, banyak digunakan di sekolah-sekolah sekarang itu, di SMK dan kampus. Oke, korporasi. Ya. Oke, pagi hari ini kita ada teman-teman dari Nusantara, ada dari ini Fatan. Gimana Fatan kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ini Mas Radit. Mas Radit itu Quest itu sebenarnya tim dari mana Mas Radit? Purwokerto. Purwokerto ya. Ini kemarin 5 ya, sekarang 2 sama Mas Faiz. Ini ada Mas Eko. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dari Cilacap? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini salam-salam buat teman-teman dari Cilacap, Pak. Salam dari teman-teman Cilacap. Iya. Kelas pagi. Selamat pagi ini versinya, Pak. Ini kelas pagi Lup. Oh, Cilacap. Cilacap hadir, kemudian Purwokerto, Nusantara ini dari Mbak Kinara yang paling aktif. Ini dari FBS, ada Afgan sama Krishna. Ini yang lain ada Rajasa. Ini dengan Mas siapa? Kenzi. Mas Kenzi, Magelang. Ya. Jam berapa sampai sini tadi? Jam 6 pas. Jam 6? Ya. Sampai sini dari Magelang jam berapa? Jam setengah 5. Setengah 5 dari Magelang. Ini ada Mas Rajasa. Gimana Mas Rajasa kabarnya? Selamat pagi, Lama Mas. nggak? Alhamdulillah, bisa main lagi. Menjedul. Wah, semangat lagi. Yes. Oke, ini berarti sekarang semester berapa Mas Rajasa? Sekarang semester 3. Semester 3, UI Jalan Kaliurang. Fakultas Hukum. Ya. Mantap program. Ini Mas Raffi sekarang semester berapa Mas Raffi? Semester akhir, Pak. Semester Tapi akhir. nggak selesai. Tapi nggak lulus-lulus. Iya. Oh, universitas Ditolak mana? terus skripsinya. Universitas ISI ya? Isi ya. Institut Sepeda Indonesia. Indonesia. Oke. Ini ada Mas Fahri Nusantara. Oke, kita sebentar lagi akan berangkat. Ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini seperti biasanya kita ada hadiah cash money 1, 2, 3. Sponsornya dari Jenjang dan Fiberstream. Ya, pagi hari ini karena ini putaran kedua maka harus bisa mendapat poin terbanyak pada pagi hari ini. Kemarin putaran 1 sudah selesai. Kemudian ini putaran kedua otomatis poinnya di reset dari 0 lagi. Sebelum kita berangkat kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Jadi nanti setelah nyabrang Jalan Raya Serandaan kita masih flying start sampai di lampu merah sapu angin. Setelah lampu merah baru kita gaspol. Oke, kita berangkat. Ini ada Nusantara, Quest Cycling, ada Rajasa, ada Eko, ada teman dari Magelang. Mas siapa, Rek? Kenzi. Nah, Mas Kenzi. Oke, kita berangkat. Mbak Kinara paling aktif ini kemarin mendapat hadiah putaran pertama paling aktif di Race and Rice. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat.
Latber pada Kamis pagi hari ini meskipun diiringi dengan cuaca gerimis, ada 13 pembalap yang meramaikan race and race pagi hari ini. Mohon para penonton, para viewer yang belum subscribe di akun YouTube Race and Race, dimohon untuk bisa subscribe, like, dan share hingga bisa segera monetize untuk akun YouTube Race and Race. Kembali ke lintasan, yang ada di depan kami ini adalah Faiz yang masih satu tim dengan Radit Quest Cycling. Tapi jersey yang digunakan pagi hari ini adalah kelas pagi Cilacap. Sepeda yang digunakan Cervelo. Kalau kita ingat Faiz ini Kamis kemarin memenangi Latber meskipun RD-nya sempat rusak dan putus, jadi tidak bisa dioper ke sprocket besar. Kemudian di sampingnya Faiz ini ada Fatan dari Nusantara BYC. Jadi kita melihat ini Quest Cycling ada 2 pembalap, kemudian Nusantara BYC ada 2 pembalap, Fatan dan Fakhri, kemudian FBS juga ada 2 pembalap, yaitu Krishna dan Afgan. Kemudian ada juga dari Magelang yaitu Kenzi, masih terganjal lampu merah. Kita sampai di perempatan Sedayu. Jalanan cukup padat di wilayah ini. Nah, masing-masing pesertanya Faiz, kemudian Fatan, ini rupanya gerimis, hujan lagi. Kita terus akan flying start dalam jarak 23 km. Saat ini kami ada di kilometer ke-7 dari titik start Ambar Ketawang. Dan jam pada saat ini menunjukkan pukul 6.50 menit. Jadi kita tadi start mundur 10 menit mengingat cuaca yang kurang bersahabat. Bagi teman-teman yang akan ikut Latber bisa langsung di rutinitas setiap hari Kamis pagi kumpul di Ambar Ketawang. Kita kumpul pada pukul 6.15 menit. Jadi kalau kami ditanya besok Kamis yang ikut siapa saja, saya terus terang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi rutinitas yang biasa kita lakukan setiap hari Kamis ini tidak pernah tahu siapa saja yang ikut. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih terus rame, dihadiri oleh beberapa tim-tim yang ada di wilayah Jogja dan sekitarnya. Seperti pada pagi hari ini kita ada 4 atau 5 tim
dari kelas pagi Cilacap yang paling jauh, kemudian dari tim Nusantara BYC, kemudian dari FBS Fathahillah Bike School, dari Quest Cycling, dari G-Media, dan ada Rajasa Kamadeva yang memang sudah lama tidak bergabung, hari ini bisa aktif lagi untuk ikut meramaikan Latber Race and Rice. Untuk informasi berikutnya yaitu besok 2 hari lagi, hari Sabtu tanggal 30 September ada event di Solo yaitu Tour de Surakarta yang diikuti oleh 500 peserta. Kemudian informasi yang lain yaitu ada Porda, Pekan Olahraga Daerah di Gunung Kidul untuk individual road race dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Maret. Begitu juga dengan adanya Tour NTT dari tanggal 10 sampai tanggal 21 September. Dan di akhir September ada 2 event besar juga dari main sepeda Trilogi Jatim Blue Fire di Ijen, dan tanggal 28-nya ada Il Festino di Jogja. Jadi pada bulan September ini padat. Tentunya ada lagi dari Goralup Purworejo. Teman-teman yang akan mengikuti Goralup Purworejo bisa segera mengunjungi Instagramnya untuk segera mendaftar. Ini adalah Afgan menggunakan Canyon berpasangan dengan Krishna. Afgan, Faiz, Fatan, Krishna, Kinara, Radit, Fahri, Eko, Kenzi, kemudian Mas Raffi, dan Rajasa. Pasar saat ini sampai di wilayah Pajangan. Masih utuh peloton. Kita ada di speed 35 km per jam. Yang ada di paling depan adalah Rajasa, kemudian Mas Rofi, Kenzi, Eko, Fahri, kemudian Radit,
Krishna, Kinara, Fatan, Faiz, dan Afgan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 12 peserta. Dan pagi hari ini adalah putaran kedua dari Latber Race and Rice. Artinya nilai di reset kembali menjadi 0, dan untuk pengumpulan poin kita mulai lagi pada pagi hari ini. Karena hadiahnya pagi hari ini 1 sampai 3, maka otomatis nanti yang akan dapat poin terbesar adalah nilainya 3, kemudian berikutnya nilainya 2, dan yang berikutnya nilainya 1. Sudah ada di kilometer ke-13, masih harus menempuh jarak 10 km lagi menuju titik real start. Sampai di wilayah Pajangan. Ini hujan sudah reda, sudah tidak gerimis, namun cuaca masih gelap gulita, mendung tebal. Dan kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Mas Daniel dari Dr. J Gudang Kamera Malang yang telah mensupport kami untuk gimbal Brika. Di sisi kanan kita sampai di Bendungan Kamijoro. Lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas Daniel, Dr. J Gudang Kamera Malang yang telah mensupport kami berupa gimbal Brika. Masih di kilometer 16. Sudah mulai terlihat
awan biru di ujung selatan. Semoga hujan reda dan kita bisa menyaksikan duel-duel breakaway, juga duel-duel sprint di lintasan sepanjang kawasan pantai. Masih terus di bawah Rajasa pada speed 35 km per jam. Tidak digantikan dari awal start sampai pada kilometer ini masih tetap di bawah atau ditarik oleh Rajasa Kamadeva. Para penonton, para viewer semua, tentunya kita bisa memprediksi siapa yang akan memenangi pertarungan ini. Kalau kami sebagai peliput Latber ini menebak kemungkinan nanti akan memenangi adalah Fahri dari Nusantara. Kita juga akan melihat penampilan Rajasa Kamadeva yang sudah lama tidak bergabung, apakah masih menunjukkan taringnya untuk bisa terus melakukan attack, bisa terus melakukan breakaway di Latber Kamisan pada pagi hari ini. Sampai di lapangan Pandak Wijirejo Pijenan. Lebih kurang 1 kilometer kita menyeberang Jalan Raya Serandaan. Dan pagi hari ini yang ikut bergabung adalah Mas Rofi, ownernya Sepeda Hijrah. Jadi kalau di Instagram itu ada Sepeda Hijrah. Beliau ini mempunyai ratusan sepeda untuk disewakan.
Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan sepeda saat di Jogja maupun di luar kota ada event, ada kekurangan sepeda baik 100, 200 maupun 300, bisa langsung menghubungi Sepeda Hijrah sama Mas Rofi. Dan sekali lagi pada pagi hari ini Latber disponsori oleh Jenjang Fiberstream. 25 meter menuju penyeberangan. Lolos kita menyeberang. Kita akan absen satu persatu. Saat ini di kilometer 21,6. Ini masih sekitar 2 km menuju ke lampu merah. Ini adalah Kinara, kemudian Afgan, ini ada Krishna, kemudian ini Radit, kemudian ini Fatan, Rajasa, Eko, Asrofi, Kenji Magelang, Fahri, dan yang paling depan adalah Faiz. Masih flying start sampai di kilometer ke-22 ini. Lebih kurang 1 kilometer lagi kita akan real start di lampu merah sapu angin, traffic light. Kayak lagi inilah Faiz yang menggunakan jersey kelas pagi Cilacap. Kemudian ini Fahri Nusantara BYC. Kemudian ini adalah Kenzi dari Magelang. Kemudian ini adalah Rajasa Kamadeva SCC. Kemudian ini adalah Eko Cilacap. Kemudian Fatan Nusantara BYC. Kemudian Radit. Ini adalah Krishna, Afgan, dan yang terakhir Kinara. Ini masih ada lagi Mas Rofi Sepeda Hijrah. Masih landai, speednya ada di 35 km per jam. Kita juga bisa melihat untuk masing-masing sepeda yang digunakan. Ini tukang tariknya saat ini diambil oleh Fahri. Lampu merah sudah terlihat. Kita akan menunggu
traffic light untuk hijau, kemudian real start. Oke, sudah hijau tapi saya masih terganjal di sapu angin. Oke, terlihat bendera sudah berkibar, tanda real start. Kita lihat Mas Rofi sudah tertinggal peleton, masih terus berusaha untuk bisa menempel peleton. Rajasa mengambil inisiatif untuk breakaway, masih stabil di speed 45 km per jam. Masih Rajasa Kamadeva yang melakukan kabur breakaway, diikuti oleh Fahri Nusantara dari sisi kanan. Tentunya sudah habis di kilometer pertama dari titik real start. Kita saat ini ada di kilometer ke-25. Dan kita melihat berikutnya, tentunya Eko dari Cilacap juga sudah mulai tertinggal. Apakah akan bisa bertahan? Masih bisa menempel lagi di peleton. Hujan turun lagi. Hujan mulai turun lagi, semakin lebat. Wet race yang melakukan tarikan adalah Afgan dari FBS. Otomatis mereka memang tidak bisa berurutan satu-satu karena cipratan sepeda, maksud kami cipratan roda belakang sepeda kan mengenai muka hingga sangat mengganggu untuk bisa terus melaju pada speed tinggi. Kita lihat yang melakukan tarikan adalah Rajasa, diikuti oleh Radit. Hujan semakin lebat. Masih terus Rajasa yang ada di paling depan, diikuti Radit, Patan, Kenzi, Kinara, Krishna, Fahri, Faiz, Eko, Afgan. Di break lagi oleh Afgan. Masuk kami oleh Fatan. Kami sudah sampai di jembatan Serandaan, belok ke kiri. Wah, benar-benar wet race. Udan-udan balapan. Sudah terlihat mulai tertinggal, ini Krishna dari FBS di kilometer ke-3.
hujan sangat lebat. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peserta yang bisa bertahan sampai di kilometer ini. 2 yang sudah lepas yaitu Krishna dan Rofi sepeda hijrah. Hujannya semakin lebat. Yang mengambil alih tarikan untuk kabur adalah Fahri dan Faiz. Faiz di depan diikuti Fahri, Rajasa dan Fatan. Kemudian Radit dan Kenzi. Masih rapat, speed berkurang karena genangan air. Eko juga masih bertahan. Kita lihat yang paling senior di peloton pagi hari ini. Luar biasa semangat mereka meskipun hujan lebat masih terus bisa stabil speednya di 45 km per jam. Yang melakukan tarikan pagi hari ini adalah Rajasa, ditempel ketat oleh Fatan dan Fahri. Kemudian di belakangnya ada Radit. Kita melihat dari sisi kanan, Kenzi mulai merangsek ke depan untuk mengambil alih tarikan. Speed mengendor lagi karena genangan air. Di break lagi oleh Rajasa. Wow, luar biasa ini race and race pada pagi hari ini. Wet race pagi ini benar-benar istimewa, amazing. Afgan masih bisa bertahan dari FBS meskipun dia ada di posisi paling belakang terus untuk menempel pada Eko Cilacap kelas pagi. Masih terus bisa stabil di 45 km per jam. Ya, alat ber-race and race pagi hari ini. Meskipun cuaca yang sangat tidak bersahabat, tapi pagi hari ini kita beri tontonan yang cukup apik. Ada 3 pembalap di depan yang berusaha untuk melepaskan diri, yaitu Fahri, Rajasa, dan Radit. Setelah kita lihat, ini peloton belakang, tukang tariknya adalah Faiz. Setelah yang kabur di depan adalah Radit, Rajasa, dan Fahri.
masing-masing mewakili tim. Kita lihat Rajasa yang sering mewakili tim SCC, kemudian Nusantara BYC diwakili oleh Fahri, dan Quest Cycling Purwokerto diwakili oleh Radit. Siapakah yang terbaik di antara mereka bertiga? Sementara kita belum melihat peloton belakang untuk merapatkan diri dengan leading group depan. Masih Rajasa yang sangat agresif sejak dari Flying Start di Ambar Ketawang sampai di kilometer 32 saat ini. Kita ada di tikungan berkelok-kelok menuju kawasan pantai. Masih Rajasa di depan, digantikan Fahri dan Radit. Hujannya juga tidak tambah reda tapi tambah deres, tambah lebat hujannya. Seratus meter menuju kawasan pantai baru. Kita lihat yang melakukan tarikan adalah Radit, kemudian Rajasa dan Fahri. Basah kuyup mereka bertiga, dan di semua peserta pagi hari ini kita melihat yang belakang. Sudah mulai terlihat, yang ada di depan adalah Eko, kemudian di belakangnya Faiz, Kenzi, satu, dua, tiga, empat, lima, 6 di peloton. Masih saling melihat, saling melirik, saling menunggu siapa yang melakukan tarikan hingga sangat lambat. Kita ada di kilometer ke 34. Mereka speednya masih di 30 km per jam karena saling menunggu, tidak ada yang melakukan tarikan. Sementara kita melaju ke depan.
kita melihat gap waktunya sekitar 25 detik dari peloton belakang. Masih Rajasa yang ada di depan. Nusantara, Quest, dan SCC. Ya, kita bisa melihat untuk Nusantara BYC, Fahri menggunakan F12, kemudian Radit menggunakan Specialis S-Works, sedangkan untuk Rajasa menggunakan Coltago V3RS. Mereka terus bergantian meninggalkan peloton sangat jauh, bergantian melakukan tarikan. Kita bisa juga saksikan untuk wheelset yang digunakan oleh Rajasa tentunya lebih lebar dibandingkan milik Fahri. Dan kita juga melihat wheelset yang digunakan Radit memang ideal untuk dilakukan di flat. Ini adalah beberapa ibu-ibu yang melakukan goes hujan-hujan. Masih Rajasa terus sangat agresif. Kita juga bisa melihat penampilan Fahri BYC, juga Radit. Sementara yang peloton belakang masih sangat jauh. Siapa yang menjadi terbaik di antara ketiga ini? Fahri, Radit, dan Rajasa. Ya, Rajasa Kamadeva yang sudah beberapa waktu tidak tampil di acara-acara Latber, digantikan Radit yang menggunakan Specialis S-Works hitam putih, dan Fahri menggunakan F1Z Pinarello Dogma. Gila, ini speednya agak turun ini, padahal cuaca gerimis di speed 45 km per jam. Masih Rajasa yang agresif ini akan menjadi man of the match pada pagi hari ini. Kalau kita lihat cara sepeda yang digunakan Rajasa sedikit tidak tentang lurus, tapi arahnya ke kiri ke kanan seperti zigzag-zigzag kecil. Mungkin bisa jadi karena hembusan angin atau angin dari arah timur ke barat memang sangat kuat hingga melawan angin di lintasan pantai ini memang cukup berat. Hembusan angin sangat kuat sekali. Kita lihat masing-masing dari mereka sepedanya selalu bergoyang seperti kita melihat mereka zigzag kecil. Masih terus bertiga melakukan pertarungan. Kita bisa melihat Rajasa memang cukup dominan melakukan tarikan, selalu attack, juga breakaway yang tidak mengendorkan speed. Digantikan lagi oleh Fahri. Hujan kembali sangat lebat. Hujan sangat lebat. Ntar kita akan mengusap kamera. Malah ditambahin speednya. Dan inilah Race and Rise pada pagi hari ini. Teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk bisa subscribe
Dan pagi hari ini disponsori oleh Jenjang Fiberstream G-Media. Masih Rajasa yang sangat agresif, kemudian diikuti Fahri dan Radit. Kita lihat duel-duel ciamik mereka, digantikan lagi oleh Radit. Kita lihat Radit memasang sproket pada 15, begitu juga dengan Rajasa. Aktif sekali Rajasa, agresivitasnya sangat tinggi dibandingkan dua pembalap. Masih terus beriringan menempel pada speed 45 km per jam. Sepertinya sedikit ada masalah dengan rear derailnya Fahri karena kita melihat rantainya naik turun di sproket. Masih sepertinya ada masalah pada rear derailleur naik turun. Kita lihat siapakah yang menjadi terbaik pada Ladber Recent Race pada pagi hari ini. Fahri di depan diikuti Rajasa dan Radit. Duel yang sangat menarik tentunya. Kita menuju 6 km. Menuju garis finish. Sudah sedikit reda. Rajasa emang luar biasa ini karena sudah lama kita tidak melihat penampilannya. Ya, pagi hari ini memang benar-benar kita bisa saksikan bersama-sama bagaimana penampilannya. Juga Radit dan Fahri, 3 merek sepeda yang berbeda. Sambil geleng-geleng nih Fahri terlihat untuk gear yang belakang bermasalah pada rear derailleur-nya. Seperti ada setelan yang bermasalah hingga harus ada di gear terkecil, naik turun. Tapi Fahri terus bisa mengendalikan speed hingga masih fight untuk mendapatkan peluang bisa menjadi potensial winner. Breakaway lagi Rajasa, diikuti Radit. Sementara Fahri masih tetap bermasalah dengan rear derailleur sproket belakang. Kita lihat putaran kaki Rajasa dan Radit. Masih sama, tidak menunjukkan putaran yang lambat hingga speednya bisa terus stabil di 45 km per jam. Kita akan memasuki jembatan Kretek 2. Tangan air juga ada di kanan kiri lintasan ini. Memang masih bermasalah untuk RD-nya Fahri. Wih,
Betul-betul jos gandos. Siapa yang menjadi terbaik di antara ketiganya ini adalah Fahri, Rajasa, dan Radit. Masih Rajasa minta digantikan Radit. SCC melawan Quest Cycling dan Nusantara. Usia mereka hampir mirip-mirip sama di kisaran 20. Anak-anak muda bertalenta besar. Angin yang bertiup dari arah timur ke barat, hembusannya sangat kuat. Sudah terlihat menara dari Jembatan Kretek 2. Masih terus mereka bertarung di lintasan ini. Tidak ada kendornya. Amat sangat berat. Ini suasana pagi hari ini di Jembatan Kretek 2. Memang sangat berat ini. Speednya sedikit turun di 40 km per jam. Angin mabit-mabit, bubat babit. Dan penampilan mereka bertiga emang top. Anginnya sangat kuat sekali ini. Lebih kurang 2,5 km. Masih Rajasa yang terlihat dominan sejak dari start di Ambar ke Tawang. Sangat dominan Rajasa. Saat ini digantikan Fahri dan Radit. Hijau, kemudian hijau hitam, pink hitam, dan yang satunya orange blue. Lagi-lagi Rajasa memancing kedua pembalap yang lain untuk terus menambah speed. Inilah pertarungan 3 tim. Rajasa dengan SCC, kemudian Fahri di Nusantara BYC, dan Radit di Quest Cycling Purwokerto. Mulai mencekam. Teman-teman para penonton bisa saksikan siapa yang akan memenangi pertarungan ini semakin mendekati garis start. Kita saat ini ada di wilayah Geomaritim. Wilayah Geomaritim Parangtritis. Masih mereka bertiga bertarung di lintasan ini, sementara sama sekali tidak terlihat peloton belakang untuk menyusul.
Masih terus 3 pembalap semakin mendekati titik finish. Raja Sakamadeva, kemudian Radit dan Fahri. Siapa yang akan menjadi terbaik pada Latber pagi hari ini dan mengumpulkan poin terbesar? 1 kilometer menuju finish. Masih stabil pada speed 40 km per jam. Wet race pagi hari ini benar-benar mencekam. Dan merusak kamera sebentar. Oke, kita menuju 500 meter menjelang finish. Kita akan saksikan siapa yang terbaik di antara mereka bertiga. Meter. Siapa yang terbaik menjadi juara pada pagi hari ini? Ataukah Rajasa, ataukah Radit, ataukah Fahri? Kita akan segera saksikan di 300 meter menuju finish. Siapa yang akan jadi finisher pada posisi pertama pagi hari ini? Ada Radit, Fahri. Akhirnya Fahri los rantainya, sayang sekali diambil oleh Radit. Powernya Fahri yang sangat kuat hingga menjadikan Fahri los rantai hingga didorong, rantainya putus, kewer-kewer. Kita akan melihat pada posisi 45. Setelah kita melihat pertarungan kelas pagi Cilacap antara Fatan melawan Faiz. Kita melihat Fatan menggunakan Helios A8X melawan Cervelo. Siapa yang terbaik di antara mereka berdua? Ataukah Fatan ataukah Faiz? Faiz ini kemarin memenangi pertarungan pada Kamis minggu yang lalu. Kita lihat pada posisi 4 dan 5 ini siapa yang terbaik antara Fatan dan Faiz. 300 meter menjelang finish. Fatan melawan Faiz sangat mencekam meskipun di posisi 4 dan 5. Siapa yang terbaik di antara mereka berdua? Inilah pada 100 meter menuju finish. Breakaway Faiz melawan Fatan. Siapa yang menangi pertarungan ini? Inilah dia. Akhirnya Faiz, kemudian Fatan. Kita lihat berikutnya, ini adalah Kenzi Cilacap. Kemudian ini adalah Kenzi Magelang maksud kami. Mohon maaf. Ini adalah Eko Cilacap. Kita lihat. Ini sejak dari awal memang bermasalah ini rantaimu. Rantai RD atau apa ini? Oh, rantainya ya, bukan RD-nya ya? Hah? Tadi kan di jalan tuh Letak jadi. Nah, tapi speednya di atas 40 terus kok. Hah? Iya. Iya, Putus. Lah. Akhirnya Radit melenggangi. Selamat Radit. Mantap Ini sepedanya menggunakan SL berapa ini Radit? SL5. Kemudian grup setnya menggunakan Ultegra untuk
biasanya menggunakan Bora Ultra 50. Inilah Radit menangnya Purwokerto lagi. Ini Pak Is. Gara-gara kemarin tuh ya. Sementara tanpa rantai jebol. Ini udah terasa dari kemarin atau memang dari tadi pagi nih Fahri? Kemarin lepas aja Pak. Kemarin lepas. Cuman pas balonnya dilompat-lompat dia nggak tahu kenapa. Kirain RD-nya ternyata pas mau sprint. Langsung langsung putus. Nanti bisa bareng ini aja mobil itu sampai ke sana. Cari bengkel aja. Sementara dulu. Disambung. Oke, pada pagi hari ini juaranya Radit, juara 2 adalah Rajasa, dan juara ketiga Fahri. Masih ada yang belum finish ya? Oh, itu masih ada Krisna sama Afgan. Piye pagi ini Mas Eko? Alhamdulillah Pak, finish Pak, yang Finish ya. Meskipun rada tertinggal ya. Jauh Tapi Pak, anginnya yang kencang. anginnya emang luar biasa ini. Pinggir pantai angin. Mas Eko ini usianya berapa? 40. 41. Wah, jos. Luar biasa ini. Ketiburan Pak. Kelas pagi Cilacap. Iya. Pembalap kelas pagi Cilacap pada master. Sip penampilannya. Aku naikin spinnya cuma main puteran nggak naik spinnya. Betul. Baru enggak jembatannya loh. Pagi hari ini dari total 13 peserta yang sampai finish ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih ada Krisna belum sampai, juga beberapa teman. Ya. Gimana Afgan, masih belum bisa mengikuti speed? Wah, nggak kuat ya Pak. Harus kayak latihan. Oke, untuk pemenang pagi hari ini juaranya adalah Radit. Sini Radit. Bedanya di bawah sini Radit. Ya, situ. Sana, oke. Agak sini aja, sini. Nah, sini. Kemudian posisi kedua Rajasa. Mas Rajasa ini tak sebut tadi mewakili SCC ya Mas? Oh ya, siapa? Oh, SCC. Siapa tahu dapat bonus dari Pak Gi. Oh, ini tim Mawar Pak Ari. Oh, tim Mawar. Tim Mawar. Kenzi gimana Kenzi pagi ini? Bagus tapi besok lagi. Ini yang kedua, yang ketiga adalah Fahri. Disponsori pagi ini oleh Jenjang. Ini Pak D, silakan Pak D. Posisi 1. Sudah 3 dulu. Sama Mas Rajasa. Radit. Oh, Radit. Oh, Radit. Tiga. Radit. Apa jenis kok Radit apa? Fahri. Oke. Fahri. Oke. Juara 2-nya Rajasa. Oke. Juara 3-nya Radit. Satunya Radit. Oke, foto dulu. Sini kamu. Ah, gitu. Cek rekesan, Pak. Bentar. Dokumentasi. Bentar. Lagi Pak D. Nah. Oke, kata-kata hari ini apa ini Fahri? Mantap. Mantap, apa Mas Rajasa? Yang penting finish Pak. Oke, Radit. Anginnya. Luar biasa anginnya. Oke, terima kasih teman-teman semua pada pagi hari ini yang sudah hadir dan meramaikan. Dan pagi hari ini yang mendapat poin terbesar adalah Radit, kemudian Rajasa dan Fahri. Oke, apabila kami dalam membawakan liputan ini ada salah kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman penonton, viewer dalam kondisi sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nunggu Krisna. Oh, ini masih ada yang
finish. Masih 2. Wah, jos. Akhirnya sudah komplit semuanya. Oke, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.